Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pengampun, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk saya bisa menyampaikan materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya berasal dari kelas AKS 3B, NIM saya 120160. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang maqasid syariah. Maqasid berasal dari bahasa jamak, yaitu maqasid dan maqasad, artinya tujuan. Sedangkan syariah berasal dari kata mata air atau tujuan kehidupan. Syariah secara umum berkaitan dengan muamalah. Maqasid syariah adalah tujuan yang berdasarkan syariat Allah. Seperti yang kita ketahui, maqasid itu seperti tujuan, maqasid syariah itu adalah tujuan. Nah, selanjutnya kita juga akan membacakan surah Hud ayat 61 di mana mengandung untuk menyembah Allah dan tujuan kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda aqhuhum soliha qala ya qawmi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansa'akum minal ardahi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Artinya, dan kepada kaum Samud atau kami utus saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Dari surah ini kita dapat simpulkan atau kandungan surah ini adalah bahwa kita harus menyembah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini, baik tanah, air, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan maqasid syariah di sini juga sangat berkaitan karena kita dianjurkan untuk menyembah Allah dan harus membuat atau berperilaku yang menuju kepada yang Allah ridhoi. Sehingga tujuan dari maqasid syariah di sini juga sudah sangat jelas karena kandungan ayat ini adalah kita disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memintalah ampun kepadanya yang akan memberikan kemakmuran, kesuburan, dan kebaikan bagi kita. Nah, bukan hanya surah Hud saja yang mengandung maqasid syariah atau tujuan dari maqasid syariah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 juga mengandung tujuan dari dari maqasid syariah. Saya akan membacakan isi surahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan
faman sahida minkumus sayah minkumus sahra falyashumha wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Dari ayat tersebut kandungan dari ayat tersebut bahwa kita disuruh untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, dan bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran di mana Al-Quran diturunkan, dan kita sebagai umat muslim harus berpuasa di bulan tersebut karena bulan tersebut sangatlah mulia. Nah, berkaitan dengan maqasid syariah, di sini juga adanya tujuan atau kaitannya dengan maqasid syariah, karena di situ kan sudah dianjurkan untuk berpuasa, sedangkan puasa itu sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis, sedangkan maqasid syariah itu kan tujuan atau tujuan-tujuan hukum yang dimaksudkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Nah, di situ sudah mengandung kemaslahatan dan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat, bermanfaat untuk kita di dunia dan juga akan menjadi tabungan pahala kita di akhirat nanti. Selanjutnya, maqasid syariah berdasarkan pendapat dari Imam Syatibi. Maqasid atau maslahat daruriyah adalah suatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan, bahkan hilangnya kehidupan dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, itu menurut pendapat Imam Syatibi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa maqasid syariah adalah suatu yang sangat penting karena dia adalah tujuan hukum-hukum yang sangat berpengaruh atau bertujuan kepada kemaslahatan umat manusia mau di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Yang saya ketahui, maqasid syariah dalam perdagangan yaitu maqasid yang bertujuan berdasarkan hukum-hukum syariat untuk kemaslahatan. Nah, contohnya seperti ini jika di dalam perdagangan, yaitu pertama kita diberikan atau kita disuruh untuk menjaga ke silaturahmi atau
kebaikan dari barang yang akan kita dagangkan. Atau contohnya, jika ada barang yang tidak baik atau ada kekurangan dari barang dagangan kita, kita memberitahukan kepada pelanggan kita agar mereka tidak kecewa dan percaya dengan apa yang kita pasarkan dan tidak akan menyesal setelah belanja di dari dagangan kita. Nah, selanjutnya disuruh berdasarkan hukum. Nah, dalam perdagangan juga adanya hukum. Contohnya, hukum itu adalah tidak boleh berbohong kepada pelanggan, harus mengatakan yang sejujur-jujurnya. Kalau barangnya rusak ya dibilang rusak, biar para pelanggan tidak kecewa. Nah, yang kedua, menjaga kepercayaan. Kepercayaannya contoh jika dalam perdagangan dari modal kita harus, jika kita sudah diberikan kepercayaan atau orang lain memberikan kita dana untuk perdagangan, dan kita juga harus melakukannya dengan benar-benar atau tidak boleh melenceng dari hal yang mereka tuju, atau kita mengambil hak bukan hak kita, bukan berdasarkan tujuan awal kita. Nah, di situ juga dilarang karena itu akan merugikan kita, tidak akan adanya kemaslahatan, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan tenang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jika di dalam pemasaran, hukum-hukum makasih syariah ada berapa contohnya? Kan pemasaran itu banyak sekali. Tanpa pemasaran kita harus menjaga hubungan baik kepada konsumen-konsumen kita atau investor-investor kita untuk mendanai pemasaran kita. Nah, dan juga kita harus memastikan bahwa barang yang kita pasarkan itu memang barang terbaik, berkualitas, dan juga tidak terjadinya kekurangan dalam pengiriman barang nantinya. Nah, yang kedua, dalam periklanan pemasaran kita harus pastikan bahwa di situ terjadi tujuan yang baik dan berdasarkan syariat Islam sehingga tidak merugikan kita dan orang lain. Nah, itu yang saya ketahui jika maqasid berkaitan dengan perdagangan dan pemasaran. Selanjutnya, konsep perdagangan dalam Islam. Kita juga harus tahu apa itu, bagaimana konsep perdagangan dalam Islam. Tadi kan kita sudah membicarakan tentang kaitan maqasid syariah dengan perdagangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep perdagangan dalam Islam. Konsep perdagangan dalam Islam itu ada dua yang saya ketahui, adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berdasarkan syariat Islam. Sehingga tidak terjadinya kesalahan yang akan merugikan diri kita dan orang lain. Selanjutnya, adanya atau dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang sehingga dianggap sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam. Nah, di sini bukan berarti untuk memenuhi kebutuhan seseorang itu kita halalkan semuanya ya. Berarti di sini tuh tetap harus berdasarkan syariat Islam dan keridhaan Allah. Kita harus tetap melakukannya berdasarkan apa yang sudah Allah perintahkan. Karena memang diharuskan berapa kebutuhannya, contohnya pakaian, terus makanan, dan lain sebagainya. Nah, mengenai surah yang terkandung atau mengandung tentang perdagangan itu ada di surah Al-Baqarah ayat 16. Saya akan membacakan isi surahnya dan juga artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina istarud dallata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Nah,
Sadaqallahul azim. Dari hal ini dapat kita simpulkan atau kita pahami kandungan dari surah ini bahwa jika seseorang melakukan perdagangan dan dia melakukan kecurangan yang tidak diridhoi Allah, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan dan juga petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena dia telah membuat kesalahan. Keberuntungan dimasukkan di sini seperti apa sih? Keberuntungannya itu banyak sekali. Pertama, bisa jadi dia tidak mendapatkan kepercayaan, bisa jadi perdagangannya dia bangkrut, atau bisa saja mendapat hal lain dan hal lainnya, contohnya kayak masalah atau ada masalah keluarga, itu bisa juga terjadi sehingga membuat perdagangannya tidak lancar atau terjadi masalah. Terus mereka tidak berikan petunjuk, ya Allah tidak memberikan petunjuk atau jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi dalam perdagangan mereka. Itulah menyebabkan dikatakan bahwa tidak akan mendapatkan keberuntungan atau petunjuk. Nah, kita di sini diajarkan untuk berdagang secara baik dan benar dan berdasarkan keridhaan Allah agar kita mendapatkan keberuntungan dan petunjuk, dan jangan sampai kita membuat kesalahan yang akan melukai orang lain atau merugikan diri kita sendiri dalam melakukan perdagangan. Setelah kita mengetahui tentang perdagangan, makasih syariah, kita lanjut juga ke tijarah karena juga sangat berkaitan dengan makasih syariah. Tijarah adalah usaha, dagang atau perniagaan dengan mengelola harta melalui jalan jual beli demi memperoleh keuntungan dan laba bagi yang melakukannya. Sejenis usaha dagang yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, khususnya dilakukan melalui cara tukar menukar barang berupa uang dan barang melalui praktik jual beli sebagaimana dipahami dalam praktik dewasa ini. Itu yang dinamakan tijarah. Di sini juga membahas tentang perdagangan kan, dan sini juga membahas tentang keuntungan atau laba. Dan nah, di sini khusus dilakukan melalui cara tukar menukar. Nah, inilah yang dinamakan tijarah. Kita sudah membahas tentang tijarah, kita juga harus tahu tentang surah yang berkaitan dengan tijarah. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Di sini saya akan membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini ila ajalim musamman faqtubuh wal yaktub bainakum katibum bil adli wala yabqatibun ayyaktuba kama alamahullahu falyaqub wal yumlililazi alaihil haqu wal yataqilaha rabbahu wala yaqas minhu say'a fa in kana allazi alaihi alhaqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumila huwa falyumlil waliyuhu bil adl wastashihidu sayhidaini mirijalikum fa ilam yakuna rajula ini farajulu wa mra'atani mimman taradawna minas syuhada'i an tahila ihdahuma fatuzaqira ihdahumal ukhra.
ولا يبأس الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلى أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فلا عليكم جناح على تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار خاطب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Jangan penulis menolak untuk menuliskan sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang beruntung itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seseorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan punah yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu sudah kefasikan pada kamu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Nah, kandungan dari ayat tersebut adalah jika kita melakukan hutang piutang, maka kita harus mencatat hutang kita mau kecil ataupun besar. Dan jika kita mencatat atau kita melakukan hutang tersebut, maka kita harus menyediakan saksi. Saksi itu adalah 2 orang laki-laki. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, jika kita memilih saksi, pilihlah saksi yang kita percayai dan juga yang kita sukai. Kenapa? Karena jika saksi yang tidak kita sukai atau bermasalah dengan kita, maka akan sangat sulit nantinya jika dia dimintakan untuk datang atau ditanyakan kebenarannya. Nah, maka dari itu kita harus memilih saksi yang kita sukai dan memang kita percayai, sehingga nanti dapat dipanggil dan tidak adanya halangan dari hal tersebut. Nah, ayat selanjutnya itu adalah surah An-Nisa ayat 29.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila an taquna tijaratan an tarodim minkum wala taqtulu anfusakum inallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, sadaqallahul azim. Berarti dalam kandungan ayat ini kita dilarang untuk mengambil hak dari orang-orang atau maksudnya mengambil hak sesama kita. Itu sangat tidak diridhoi Allah, kecuali kita sama suka. Contohnya jika saya pembeli, Anda penjual. Nah, kayak contohnya itu barangnya itu harganya 15.000. 15.000. Terus saya membayarnya dengan uang 20.000. Nah, di situ kan masih ada sisa 25.000. Jadi, jika saya memberikan uang itu kepada pedagang, maka itu diperbolehkan. Tapi jika pedagang tidak mengembalikan uang tersebut, maka tidak diperbolehkan karena dia sudah memakan uang yang tidak saya setujui atau tidak saya suka atau tidak berdasarkan izin saya. Jika sudah berdasarkan izin saya, berarti di situ berdasarkan suka sama suka, maka diperbolehkan. Selanjutnya, surah yang berkaitan dengan perdagangan itu adalah surah At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahsanuna kasadaha wa masakinu tadkhawnaha abba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih walahu la yahdil qawmal fasikin. Artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaannya yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Dari surah ini atau kandungan dari surah ini dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh mengharapkan kekayaan atau harta kita lebih dari kita mengharapkan kepada Allah. Dan perdagangan juga seperti itu. Kita harus menjalankan perdagangan berdasarkan yang Allah perintahkan, sehingga kita akan diridhoi oleh Allah dan diberikan kemudahan. Nah, jika kita menjauhkannya, maka kita tidak akan diberikan petunjuk ataupun
keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ayat surah An-Nur ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhufuna yawman tataqalabu fihil qulubu wal absar. Artinya, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat. Dari ayat ini kandungan dari ayat ini adalah orang yang tidak melalaikan perdagangan atau jual beli tapi tetap mengingat Allah, melaksanakan zakat, menunaikan sholat dan takut kepada hari kiamat dan takut melakukan hal yang buruk atau dosa, maka akan senantiasa diridhoi Allah dalam melakukan perdagangan atau aktivitas jual beli. Selanjutnya surah Fatir ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yatluna kitaballahi wa aqumus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratal bang tabur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, dijelaskan atau isi kandungan dari ayat ini adalah bahwa mereka yang menunaikan zakat dan membaca kitab Allah atau Al-Quran dan juga melakukan ibadah lainnya berdasarkan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itu adalah orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah. Astagfirullah. Sungguhnya orang itu mengharapkan keridhaan Allah karena Allah meridhoi orang yang melaksanakan perintahnya atau melaksanakan membaca Al-Quran atau beribadah lainnya dan juga menunaikan zakat karena mereka akan mendapatkan keridhaan dan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah surah As-Sab ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adlukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kandungan dari surah ini adalah bahwa Allah akan menunjukkan kepada kita bagi kita yang mau melihat azab Allah, atau di sini sudah dijelaskan bahwa orang yang melakukan perdagangan yang salah atau buruk tidak berdasarkan perintah Allah akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah Al-Jumu'ah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza ra'u tijaratan awlawan fadduhu ilaiha wa tarukuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Artinya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Kandungan ayat ini adalah bahwa kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita demi perdagangan.
karena Allah tidak menyukai hal tersebut. Kita harus mengutamakan Allah di atas segala-galanya, lebih dari apapun. Jika tidak, mereka akan mendapatkan kemarahan dari Allah, sehingga mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan dan petunjuk dari Allah jika mengalami masalah. Dan Allah adalah Maha Pemberi rezeki terbaik di dunia ini, dunia dan akhirat. Selanjutnya kita akan membahas tentang ba'a. Dalam arti atau dalam bahasa Arab itu adalah tidak. Nah, di sini berarti bahwa Allah tidak akan memberikan keridhaan atau syafaatnya kepada orang yang tidak Allah hendaki, karena orang yang mendapat syafaat dari Allah atau keridhaan dari Allah adalah orang-orang beruntung yang tidak meninggalkan ibadah dan segala hal yang berkaitan dengan ibadah dan juga keridhaan Allah yang selalu Allah jelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Mengenai ba'a juga terkait dalam surah Ibrahim ayat 4, yaitu wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudilullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang Dia hendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia hendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Disimpulkan bahwa di dalam kandungan ayat ini mengatakan bahwa Allah akan menghendaki memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia hendaki, dan juga Allah mengutus para rasul dengan bahasa kaumnya. Berarti setiap rasul yang Allah turunkan ke dunia atau Allah utuskan memang memiliki bahasa sesuai dengan kaumnya agar mudah mengerti tentang yang ada dalam ajaran Allah, dan nanti yang akan diberikan rasul kepada kaum-kaumnya agar mereka mengerti. Dan Allah akan menghendaki siapa yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah, karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Selanjutnya yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berkaitan dengan ba'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati miyaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wazarul bai' Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berarti di surah ini kita diperintahkan untuk, atau kandungan surah ini adalah kita harus melaksanakan perintah Allah terlebih dahulu dan tinggalkan jual beli, karena kita harus mengutamakan apa yang Allah perintahkan. Selanjutnya yaitu adalah surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala safa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat orang-orang kafir. Itulah orang-orang yang zalim. Nah, di surah ini kita diperintahkan untuk melaksanakan
perintah Allah, yaitu melakukan infak, menginfakkan rezeki kita untuk sesama kita. Karena pada hari yang akan ditentukan oleh Allah, kita tidak akan mendapatkan rezeki dari hasil jual beli kita, dan juga tidak akan mendapatkan persahabatan pada hari tersebut. Maka kita harus melaksanakan perintah Allah dengan benar. Yang selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul lazi minal mash zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa haramar riba faman ja'ahum maw'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kandungan dari surah ini mengatakan bahwa Allah tidak melarang kita untuk melaksanakan jual beli. Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan jual beli. Namun kita tidak boleh melakukan yang namanya riba dalam hal jual beli atau kecurangan dalam jual beli. Maka bagi orang yang melanggarnya, sisaan neraka menanti mereka. Mereka akan berada di neraka yang kekal. Selanjutnya adalah Asyiro. Asyiro adalah kegiatan jual beli atau berkaitan dengan jual beli dalam melakukan perdagangan. Ini juga masih berkaitan dengan perdagangan dan juga merasakan kasih syariah, karena mereka harus bertujuan kepada ketentuan Allah atau hukum-hukum yang sudah Allah tentukan dalam melakukan perdagangan atau jual beli. Ayat yang berkaitan dengan Asyira yaitu surah Yusuf ayat 21 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazi saytarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa yanfa'ana aw nataqizu walada wa kadzalika makanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min tawilil ahadis wallahu ghalibun ala amrihi walakina aksarun nasi la ya'lamun. Artinya, dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Nah, di sini kandungan ayat ini ada mengatakan bahwa Nabi Yusuf dijual belikan atau menjadi budak lalu dijual belikan. Nah, lalu dibeli oleh orang Mesir atau seorang raja di Mesir dan diangkat menjadi anak.
yang memberikan tempat dan layanan yang baik bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sini kita juga diajarkan untuk menghargai orang lain dan menghormati orang yang sudah mendidik kita dan juga menjaga kita. Apalagi dalam proses jual beli, kita harus memilih hal yang baik dan melakukan hal yang benar. Selanjutnya surah 2 ayat 22. Walamma balaghu asyhudahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika nanzil musinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ayat ini mengandung bahwa setelah Nabi Yusuf dewasa, dia diberikan ilmu, akhlak yang baik, dan juga memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, di sini kita diajarkan bahwa kita harus berbuat baik dan menghargai orang yang telah memberikan kita kebaikan atau orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan jangan pernah membuat orang yang baik kepada kita menjadi marah atau membenci kita. Kita harus menghargai mereka, jangan sampai kita merendahkan mereka kalau kita sudah memiliki ilmu yang tinggi dari mereka. Ingatlah, ilmu memang sebuah hal yang penting, tapi menghargai orang yang telah baik kepada kita juga sangat penting. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil badhili ila an takuna tijaratan taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Nah, di sini seperti saya katakan sebelumnya bahwa kita tidak boleh melakukan perdagangan jika memakan hak sesama kita. Contohnya seperti tadi, kecuali kita melakukannya dengan berdasarkan suka sama suka. Contohnya seperti tadi, jika saya menjadi pembeli dan seorang itu menjadi penjual, saya membeli barangnya dengan harga 15.000, tapi saya mengantarkan uang 20.000, ada kembaliannya 5.000 dan saya memberikan kepada pedagangnya dengan ikhlas, maka itu diperbolehkan. Namun, jika saya tidak ikhlas sehingga mereka hanya mengambil tanpa persetujuan saya atau tidak mengembalikan, maka itu tidak diperbolehkan. Di sini juga ada ayat yang memerintahkan kita untuk mengonsumsi produk yang halal dan thayyib, yaitu surah Al-Baqarah ayat 268. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'ahizihi ila an tuhimidu fihi wa'lamu ma'anallahu ghaniyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sehingga dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Kandungan ayat ini mengatakan bahwa kita harus berperilaku baik atau kita harus melaksanakan tugas kita, yaitu menginfakkan harta kita, namun harta yang benar baik yang memang
yang dikeluarkan dari bumi untukmu. Dan infak itu memang harus infak yang halal dan bukan hasil dari hal-hal yang buruk atau berkaitan dengan hal yang lainnya. Karena Allah adalah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Nya adalah surah An-Nahl ayat ke-114. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wa syukurun ni'matalihi in kuntum iyyahu tu'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, kandungan ayat ini mengatakan bahwa kita harus memakan makanan yang halal atau rezeki yang halal dan bersyukurlah kepada nikmat atau rezeki yang halal tadi yang telah diberikan Allah kepada kita. Jika kita memang menyembah kepada Allah, dan kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dengan halal, walaupun itu sedikit. Selanjutnya surah Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholati fahal antum muqtadun. Artinya, dengan minum keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Kandungan ayat ini mengatakan bahwa jika meminum minuman keras dan berjudi, maka akan menimbulkan kekerasan atau pertikaian, dan juga kamu akan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih Maha Penyayang, sehingga kamu meninggalkan segala perintahnya, apalagi sholat yang kamu tinggalkan. Maka Allah sangat marah dan tidak meridhoi hal tersebut. Selanjutnya surah An-Anfal ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kandungan ayat ini mengatakan bahwa kita diizinkan makan makanan dari rampasan perang, yang telah kita peroleh sebagaimana makanan halal. Jadi rampasan perang, jika perang itu berdasarkan membela agama Allah yang kita ambil, maka di situ makanan itu akan disebut halal. Makanlah dengan makanan yang cara yang halal. Contohnya, jika kita mendapat seekor kambing, maka kita menyembelih kambing itu dengan cara yang benar dan halal. Selanjutnya kita akan membahas tentang riba. Apa sih yang dimaksud dengan riba? Riba adalah penambahan nilai barang tertentu dan penambahan jumlah pembayaran pada utang. Nah, di sini contohnya itu kita menambahkan harga atau barang atau utang gitu. Contohnya itu seperti di bank gitu. Kita pinjam uang atau kita mengkredit gitu, pasti adanya bunga. Nah, bunga itu kan menjadi tambahan, bukan contohnya kita pinjam 50 juta, nanti jika dijumlahkan karena ada bunganya jadi 55 juta. Nah, 5 juta itu disebut riba karena itu hasil dari bunga. Nah, selanjutnya yaitu talaki. Apa sih yang dimaksud dengan talaki? Talaki ataupun musafahah merupakan metode belajar Al-Quran yang mensyaratkan penjumpaan secara langsung antara murid dengan guru. Nah, maksudnya di sini adalah metode belajar Al-Quran itu sebaiknya dilakukan dengan bertemu secara langsung, berhadapan,
guru dan murid, atau guru ngaji dan para muridnya gitu. Jadi agar nanti jika ada kesalahan bisa dikoreksi dan tidak terjadi kesalahpahaman koneksi nantinya. Nah, selanjutnya itu adalah bait najasi. Apa sih itu bait najasi? Bait najasi atau rekayasa pasar dalam demand, yaitu bila seorang produsen pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik. Nah, di sini misalkan gini ya, orang itu beli tabung gas. Tabung gas itu secara berlebihan dia beli, dia kumpulkan, padahal dia nggak kebutuhin gitu. Maksudnya kebutuhannya itu udah kepenuhi, kayak dia cuma butuh 2 gas. Nah, tapi dia belinya tuh sampai 100 ton gas gitu, sehingga gas itu jadi langka dan hanya dia yang punya, dia jual dengan harga yang lebih tinggi. Itu yang dinamakan bait najasi. Nah, yang selanjutnya itu tadlis. Apa sih tadlis? Tadlis atau penipuan merupakan kondisi di mana suatu pihak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang lebih mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Di sini contoh ini adalah merupakan penipuan. Penipuan itu pastinya sering terjadi sih. Di sini contohnya itu kayak mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kayak seorang pengusaha, dia menjual saham. Dia tahu saham dia itu memiliki masalah yang besar, akan bangkrut gitu kan. Nah, jadi dia jualkan dengan harga yang tinggi. Dia kasih laporan keuangan yang bagus, baik, sempurna, sehingga mendapat harga yang tinggi. Karena dia yang tahu, karena dia ingin mencari keuntungan. Nah, si pembeli ini kan tertarik nih melihat sahamnya tinggi, melihat laporan yang bagus. Nah, tertarik. Jadi dia membeli saham tersebut sehingga dia mengalami kerugian atau terkena penipuan dari pemilik saham sebelumnya, dan pemilik saham itu mendapat keuntungan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah jual beli gahara. Apa sih jual beli gaharar? Jual beli gaharar yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak yang mengandung gaharar adalah adanya pezaliman atas salah satu pihak yang transaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Nah, jual beli gaharar transaksi ini ada yang diakibatkan dari ketidakpenuhnya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Dampak negara adalah yang terjalin. Nah, hal ini tuh transaksi jual beli gaharar itu contohnya seperti ini. Dia beli barang. Nah, dalam beli barang itu kan, terus padahal barang itu nggak bagus-bagus amat gitu, nggak gimana ya, ada kekurangannya gitu, ada masalah atau enggak gitu, kayak jahitannya kurang bagus, atau ada sedikit robek di bagian mana gitu kan. Nah, atau memang tidak menarik, atau sudah bajunya sudah lama, terus penjualnya bilang, baju ini masih bagus loh, keluaran terbaru, ibu sebaiknya beli ini sangat bagus dan berkualitas, dan ini adalah model terbaru dari kami. Nah Nah, di sini pembelinya percaya kan dengan apa yang si penjual ini bilang. Nah, jadi dia belikan baju itu, dia beli. Pas dia datang ke rumah, dia melihat, oh ternyata baju ini rusak. Oh ternyata baju ini sudah lama sekali, sudah tidak lagi sesuai dengan zamannya gitu kan. Nah, berarti dia menjadi tertipu dan terzolimi. Kenapa?
dan bisa yang terzalimi, ya dia terzalimi lah, dia ditipu, dia mendapat kerugian dan juga mendapat barang yang rusak, kan kasihan sekali dia terzalimi sama penjualnya tadi gitu, sedangkan penjualnya mendapatkan keuntungan. Nah, yang selanjutnya adalah ihtikar. Apa sih ihtikar? Ihtikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Nah, ini tuh hampir sama yang sebelumnya tadi. Nah, ihtikar itu kayak menimbun barang. Contohnya kelangkaan minyak goreng sekarang tuh langka, tapi salah satu pabrik atau salah satu perusahaan minyak itu menyita atau mengumpulkan minyaknya sampai harga itu menjadi langka dan susah didapatkan, dan setelah langka mereka menjual dengan harga yang tinggi dan mendapatkan keuntungan. Itulah yang namanya ihtikar. Ini adalah ayat-ayat yang melarang berlaku curang dalam perdagangan. Ada beberapa ayat yang mengatakan atau mengaitkan tentang berlaku curang atau melarang berlaku curang dalam perdagangan. Salah satunya adalah surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam menengkar dan menimbang. Ayat ini mengatakan bahwa bagi orang yang melakukan curang dalam menakar atau menimbang, maka mereka akan mendapat kecelakaan atau hukuman dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemberi, Maha di atas segala-galanya. Allah sangat melarang yang namanya kecurangan. Allazina iza qatalu ala nasi yaqtawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan. Maksudnya, jika orang yang telah mendapatkan takaran yang pas tapi dia meminta ditambahkan asal berdasarkan kecukupannya. Contohnya gini, misalkan satu orang dapat beras itu 3 kg, namun orang itu tidak mau menerima 3 kg, dia maunya itu ditambahkan lagi jadi 6 kg biar bisa mencukupi gitu, dicukupkan gitu. Atau misalkan gini, beli gula 1 kilo tapi lebih 1 kilo 1 on gitu kan, jadi si pembelinya bilang ya udah 1 kilo aja lah mas, kan nggak apa-apa cuma 1 on. Nah, hal itu nggak boleh karena dia minta dicukupkan kan, hal itu nggak boleh, dilarang. Nah, wa iza qaluhum aw wazanuhum yusirun, dan apabila mereka apabila menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, ini namanya jika orang yang mengurangi timbangan, contohnya seperti ini, mereka tambahkan batu di timbangan atau besi atau magnet yang berat di timbangannya, pas mereka timbangkan, pas sudah mereka letakkan itu pengurangnya, terus mereka masukkan berasnya kan 3 kilo, pas dimasukkan ke situ jadi 3 kilo kan, pas ditimbang sesungguhnya dengan alat penimbangnya kok bisa jadi 2 kilo 2 kilo setengah gitu kan, enggak 3 kilo. Nah, di situ tidak boleh karena di situ sudah mencurangi penjualan dengan adanya alat magnet yang memberatkan timbangan. Itu sangat-sangat tidak boleh. Ya, surah Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi ila bilati iya ahsanu hatta yablugha anshudah wa awful qaila wal mizana bil qis la nukhalliful nafsan ila wus'aha wa iza qultum fa'idul walau kana za qurba
wa bi ahdillahi awfu zalikum wassakum bihi la'allakum tazkarun. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Kandungan ayat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh mengganggu hak anak yatim, apalagi kita mengambil hak mereka sampai mereka dewasa. Dan juga kita dilarang untuk mencurangi penimbangan atau berlaku tidak adil kepada siapapun, apalagi anak yatim. Dan jika kamu berbicaralah yang jujur, walaupun itu keluargamu, walaupun itu menyakitkan, tapi bicaralah dengan jujur. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip perdagangan dan pemasaran dalam Islam. Prinsip perdagangan dan pemasaran dalam Islam, yaitu keadilan. Berlaku adil adalah hal yang harus dimiliki seorang pengusaha dalam memasarkan barang atau perdagangan. Dalam memasarkan atau dalam perdagangan barang atau produknya. Jika seorang pemimpin tidak mampu menciptakan keadilan dalam sebuah bisnis dan untuk sukses dunia maupun akhirat, menurut Islam seorang pemimpin harus mampu bertindak secara adil dan bijaksana. Kita diperintahkan untuk melakukan keadilan dalam melakukan pemasaran dan perdagangan tanpa mencurangi pihak manapun. Selanjutnya adalah menjaga kualitas produk. Sebagai produsen, kita harus bisa memberikan yang terbaik pada pelanggan. Salah satu caranya bisa kita lakukan dengan menjaga kehubungan dan pelayanan, yakni dengan menjaga kualitas dari barang kita. Selanjutnya, sadar dengan perkembangan zaman. Seorang pembisnis harus mampu menangkap adanya suatu perkembangan zaman sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan pasar bisnis tanpa melanggar aturan atau fikih muamalah jual beli yang sudah ditetapkan dan masih tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya itu jujur dalam mengukur kualitas. Jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitas. Kita diajarkan jujur dalam memberikan keterangan suatu barang baik dari kualitas dan kuantitasnya. Yang selanjutnya adalah khiar dalam jual beli. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pembisnis harus mampu membesarkan dan memberikan tanggapan, memasarkan dan memperdagangkan, dan juga memberikan tanggapan kepada pelanggan dengan cara yang baik dan benar. Yang selanjutnya, fungsi dan manfaat. Jika ingin memasarkan suatu barang, pastikan jika barang tersebut memberikan manfaat bagi pelanggan, dan tentu manfaat tersebut harus sesuai dengan tujuan hidup menurut Islam sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam agama Islam. Selanjutnya, memasarkan dalam memperdagangkan barang dengan ikhlas dan tulus. Memasarkan barang dan memperdagangkan suatu barang dengan tulus akan mampu menghasilkan rezeki yang berkah. Memasarkan dan memperdagangkan barang dengan ikhlas akan mampu membuat pelanggan merasa tertarik, dan tentu hal ini akan menguntungkan bagi kita sebagai pelanggan dan juga sebagai penjual dan pemasarannya. Selanjutnya adalah amanah. Ketika memasarkan dan
memperdagangkan barang, kita harus mampu menjaga kepercayaan seorang pelanggan dalam memberikan keterangan atau spesifikasi. Selanjutnya, berusaha atau ikhtiar. Ikhtiar juga dilakukan untuk harus menjaga nama baik, menjaga kualitas produk, dan bahkan menjaga kesan baik dari pelanggan. Ada keterbukaan pada pelanggan. Keterbukaan tentang jenis barang, kualitas barang, dan tujuan penggunaan barang tersebut. Tidak memasarkan atau memperdagangkan riba. Memasarkan dan memperdagangkan barang harus tanpa atau mengandung unsur riba atau bunga. Selanjutnya adalah tujuan muamalah dalam pemasaran Islam. Tujuan muamalah dalam pemasaran Islam adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara pelanggan dan penjual sehingga terciptanya timbulnya rasa percaya dalam memasarkan barang. Selanjutnya, apa sih maqasid syariah? Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari penetapan hukum-hukum syariat agar mendapatkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu dari materi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya, dan mohon maaf jika ada yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.